Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat ya? Hari ini kita akan belajar bersama saya, Ustazah Istri, di tema yang kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita masuk di tema yang kedua ya, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Ada 6 poin ya. Kita lanjut. Nah, ini gambar apa nak? Ada yang tahu? Ya, ini adalah gambar alam bebas dengan hewan-hewan di dalamnya ya. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia ya, oleh kita. Ada hewan yang dipelihara untuk diambil tenaganya, ada juga yang diternakkan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, tulangnya ataupun bagian yang lainnya ya. Tapi ada juga hewan buas yang hidup di alam bebas. Nah, walaupun begitu sudah menjadi kewajiban kita semua ya untuk menjaga dan melestarikan hewan-hewan tersebut sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Lanjut. Nah, berikut adalah Benny dan teman-temannya. Benny sedang bercerita ya. Benny memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan juga ada anak-anak ayam. Setiap hari Benny dibangunkan oleh suara ayam jagonya. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata Benny juga punya buku cerita tentang ayam jago nak. Nah, kita baca sama-sama ya bukunya ya. Ayam jago baru, pengarang anonim. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat bundar-bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk. Hari sudah pagi, pokoknya keras sekali. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hei, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin dan yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, baru dia akan berkokok. Nah, setelah membaca dongeng di atas, kita bisa mengisi teka-teki bilang di bawah ini ya nak ya. Nah, ini pertanyaannya. Kemudian, ini kotak yang bisa kalian gunakan untuk menjawab teka-tekinya ya. Atau kalian juga bisa melihatnya di buku paket halaman 57 dan juga 58. Itu ya nak. Nah, ayam sangat bermanfaat bagi manusia.
Telur, daging, kulit, bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak ayamnya secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam di dalam setiap ruangan di kandang. Kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam setiap kelompok menjadi 5 ekor. Nah, bagaimana caranya? Nah, pertama ini ya. Pertama, Benny memiliki 10 anak ayam. Benny menempatkannya ke dalam ruangan kandang ya. Setiap 2 ekor dimasukkan ke dalam 2 kandang. Kemudian yang kedua, Benny mengubah anak ayamnya. Setiap kelompok ada 5 ekor ayam. Jadi seperti ini ya nak ya. Nah, kalau dalam setiap kandang ada 2 ekor anak ayam. Nah, tadi kan ada 10 anak ayam ya. Jadi kita coba dalam setiap kandang ada 2 ekor. Ya, kandang pertama 2 ekor, kandang kedua 2 ekor, kandang ketiga 2 ekor, kandang keempat 2 ekor, kandang kelima 2 ekor. Jadi ini banyak kandangnya ada berapa? Ini jumlahnya udah 10 ya nak ya. Ya. Lalu kita hitung jumlah kandangnya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, penulisan lambang bilangannya 5. Kandangnya ada 5. Jadi pertama ditulis 5 dulu. Kemudian dikali berapa ini setiap kandangnya? Ada berapa anak ayam? Ada 2. Jadi ditulis 2. Jadi penulisan lambang bilangannya adalah 5 dikali 2 sama dengan berapa ini? 10 ya. Kemudian cara yang kedua, Benny mengubah banyak anak ayam dalam setiap kandangnya menjadi berapa ekor? Menjadi 5 ekor ya, menjadi 5 ekor. Nah, berarti kalau dalam setiap kandang ada 5 ekor. Nah, setiap kandang 5 ekor ya. Jadi kandang pertama diisi 5 ekor, kandang kedua diisi 5 ekor juga. Kemudian coba dijumlahkan ya. Nah, ini jumlahnya ada 10 ekor dalam 2 kandang. Jadi penulisan lambang bilangannya 2 kandang ini ya, dari 2 kandang ditulis 2. Kemudian dikali setiap kandangnya ada berapa anak ayam? Setiap kandangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap kandangnya ada 5 anak ayam. Jadi penulisannya 2 dikali 5 sama dengan berapa? 10 ya. Ya, 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5. Kan sama tadi jumlahnya ya nak ya, 10. Dan di bawah juga 10. Jadi 5 dikali 2 hasilnya sama dengan 2 dikali 5. Paham nggak? Nah, lanjut ya. Nah, kemudian Benny memiliki 12 ayam jago. Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok. Nah, seperti ini ya. Penulisan lambang bilangan juga seperti tadi caranya. Kalau ada 12 ayam jago, kemudian ia akan menempatkannya secara berkelompok. Kita coba ya. Kalau dibuat 2 kelompok ini dalam setiap kelompoknya ada 6 ayam jago. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kandang kedua juga diisi 6 ayam jago. Jadi sama ya, penulisan lambang bilangannya yaitu 2 dikali 6. Dari mana itu Ustazah? 2 itu banyak kandangnya ini, banyak kandangnya ada 2, kemudian 6-nya dari ini banyak ayam jago dalam setiap kandangnya. Jadi 2 dikali 6 sama dengan 12.
Kemudian cara yang kedua, kita balik ya. Misalnya Benny ingin menempatkan anak ayamnya dalam 6 kandang. Dalam setiap kandang, Benny akan mengisi ayamnya sebanyak 2 ekor ayam ya. Ya, kalau dalam setiap kandang isinya adalah 2 ekor ayam. Jadi kalau dalam 6 kandang ada berapa ya? Sama 12 ya, seperti ini. Dalam kandang pertama ada 2 ekor ayam, kandang kedua ada 2 ekor ayam, kandang ketiga ada 2 ekor ayam, seperti itu seterusnya sampai kandang yang ke-6 ya. Penulisannya sama seperti yang di atas tadi. Banyak kandangnya ditulis dulu. Ada berapa? Oh, 6. Ada 6 kandang. Kemudian dalam setiap kandang ada 2 ekor ayam jago. Jadi dikali 2 karena setiap kandangnya ada 2 ekor ayam jago. Hasilnya adalah 6 kali 2 sama dengan 12. Sama ya seperti yang cara di atasnya. Jadi 2 dikali 6 sama dengan 6 dikali 2. Hasilnya sama ya 12. Lanjut ya. Oh iya, untuk memahami materi seperti ini kalian sudah hafal perkalian belum ya? Kalau belum, bisa ini ya, sambil belajar sambil menghafal perkalian, dicicil saja sedikit ya, biar lebih mudah dalam memahami materi seperti ini ya nak ya. Lanjut. Nah, ini ada soal latihan di halaman 60 sampai dengan 62. Kalian bisa mencobanya di buku tulis kalian sendiri-sendiri ya. Caranya sama seperti tadi. Yuk kita melakukan gerakan seperti ayam mengepakkan sayap. Nah, begini caranya ya. Cara yang pertama, kalian berdiri tegak dulu. Berdiri tegak, kemudian tekukan kedua siku di samping badan. Kemudian gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Lalu gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Lakukan gerakan ini bersama-sama dengan teman-temanmu. Nah, bisa dicoba di rumah ya nak ya, tapi hati-hati. Nah, seperti ini. Nah, kalau anak-anak tadi sedang mempraktikkan gerakan mengepakkan sayap seperti ayam, ini Benny sedang berada di kelas bersama teman-temannya ya. Benny dan teman-temannya sedang belajar di dalam kelas. Setelah sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar apa pesan. Nah, berikut adalah dongengnya. Kita baca sama-sama ya nak ya. Kisah Semut dan Merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan perlahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Kemudian burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai.
sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi ya. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik hati tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu itu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, itu adalah dongeng kisah semut dan merpati ya nak ya. Nah, cerita tersebut ada di buku paket halaman 66 dan 67. Kemudian setelah membaca cerita kisah semut dan burung merpati tadi, ini ada pertanyaan yang bisa anak-anak jawab ya. Ini ada soalnya ada di buku paket halaman 68. Pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari kisah dongeng semut dan merpati tadi? Pelajarannya apa? Kemudian pertanyaan kedua, dari paragraf tersebut di paragraf berapa kalian dapat menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati ya. Untuk yang pertanyaan pertama bisa kita jawab sama-sama ya nak ya. Misalnya pelajaran yang kita dapatkan adalah berbuat baiklah kepada siapa? Setiap makhluk ya, maka pertolongan pun akan datang di saat yang tepat kepada kita. Seperti itu ya nak. Untuk yang pertanyaan kedua bisa kalian coba jawab ya. Nah, kemudian ini Benny lagi ya. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Jadi Benny ini seorang penyuka binatang ya. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengembangkan telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang sangat lucu. Ia mengajari burung beo tersebut kata-kata yang lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny juga suka menggoda burung beo milik ayahnya. Nah, dari cerita tadi tulislah 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan tersebut. Nah, sifat ayah Benny tadi bagaimana? Belajar sama-sama ya. Sifat ayah Benny tadi misalnya ada rajin ya, sifatnya rajin karena tadi ya ayah Benny membuatkan kandang ayam untuk ayam-ayamnya. Kemudian yang kedua apalagi sifatnya? Sifatnya misalnya lucu ya. Dari bacaan tersebut yang membuktikan bahwa sifat ayah Benny itu lucu, yaitu ayah juga orang yang lucu. Dia mengajari burung-burung beo tersebut kata-kata lucu juga. Itu ya, misalnya seperti itu. Untuk yang pertanyaan yang kedua, bisa kalian jawab sendiri ya nak ya. Coba lanjut ya. Ya, ini ada gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. Yang berikut adalah gerakan-gerakan yang harus kalian perhatikan ya untuk bisa meloncat dengan baik. Yang pertama, kaki harus lurus dan lengan menggantung di depan tubuh.
Posisi tubuh jongkok dengan jarak kedua kaki cukup lebar, dan posisi dada juga tegak. Ya, sebelum meloncat pastikan jaraknya antara dua kaki itu cukup lebar ya nak ya, agar tidak membahayakan. Kemudian cara yang ketiga, tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Kemudian cara yang keempat, mendarat dengan kaki depan dan lutut yang menekuk. Seperti ini caranya ya nak ya, bisa kalian perhatikan dan dicoba di rumah, tapi harus dengan hati-hati. Nah, cara-cara tersebut bisa kalian gunakan untuk apa? Untuk bermain lompat tali. Bisa dicoba tapi harus dengan hati-hati ya, agar tidak berbahaya, ya, agar tidak terjatuh juga. Nah, ya demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa belajar. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan kepada saya ya nak ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.